Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar rehabilitasi hutan mangrove berbasis komunitas di Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk Kalimantan Timur yang daerah lain selamat siang. Pada kesempatan ini saya senang sekali atas bergabungnya teman-teman yang mana meluangkan waktunya untuk bisa kita sharing dan berbagi ilmu tentang bagaimana sih untuk merehabilitasi hutan mangrove yang baik. Pertama-tama mungkin di sini saya melihat beberapa teman-teman saya sudah kenal semua, namun ada beberapa teman-teman yang belum kenal saya. Perkenalkan, saya Arbainsa, saya program koordinator LT Yale University. Nah, dalam kesempatan ini kita LT bekerja sama dengan Bali TKSDA, Krepenbos, dan Yayasan Blue Forest, yang mana di sini ada Pak Yusran Nurdin sebagai narasumber kita. Beliau yang nanti akan lebih banyak membimbing kita untuk diskusi pada hari ini, yaitu tentang tanya jawab dan lain-lain. Namun sebelum kita mulai, saya mungkin ada waktu 5 menit, kita masih bisa sambil menunggu teman-teman yang bergabung. Saya ingin coba untuk teman-teman bisa memperkenalkan diri dan tidak panjang lebar, nama dan asal dari mana. Asal dan bekerja di mana. Mungkin itu lebih cepat ya Pak, kurang lebih 5 menit kita ini. Begitu ya Pak Yusran? Baik, saya ingin mulai dari Pak Udin. Silakan Pak Udin. Baik, terima kasih Pak Udin. Dilanjut Mbak Ratna. Kedengeran nggak suaranya? Suaranya jelas Mbak, mantap. Oke. Sore semuanya, saya Ratna Sihaan dari sekarang tinggal di Manado, Sulawesi Utara, di jurusan Biologi Teknik Pak Prosper. Oke, terima kasih Mbak Ratna, selamat bergabung. Dan dilanjut dengan Pak Wiguna. Assalamualaikum, saya Wiguna Rahman. Saya kerja di Kebun Raya Cibodas Lipi. Tapi sekarang masih di UK sih. Masih di UK ya Pak ya? Wah, semoga cepat selesai ya Pak. Amin. Terima kasih. Dilanjut dengan Mas Andri. Baik, selamat sore. Saya Andri, asalnya dari Pontianak, tapi sekarang bekerja di Palangkaraya, Universitas Palangkaraya, jurusan Biologi. Dilanjut dengan ini Mbak Tri. Selamat sore, nama saya Yani, saya dari Bogor. Kerjanya di Operasi Latihan Terpadu. Oke, terima kasih. Dilanjut dengan Mas Nurul. Halo, nama saya Ihsan, sekarang di Tenggarong, Kalimantan Timur. Saya kerja di Tai Johana Foundation, itu organisasi baru di bidang ketahanan pangan. Oke, senang, bagus sekali Pak pekerjaannya. Dilanjut dengan Ibu Lita. Halo Bu Lita. Baik, selamat sore, hai semuanya. Perkenalkan saya Lita, saya dari Taman Nasional Kutai. Ikut seminar karena pengen tahu tentang rehabilitasi mangrove ya. Baik. Terima kasih. Selamat bergabung Mbak Lita. Dilanjut dengan Pak Julmansa. Terima kasih Pak Arbain. Saya Julmansa di Dinas LHK, Kemudian Kepala Bidang di Pohon Hutan di LHK NTB, Mataram. Wah, senang bisa kenal Pak Jul. Dilanjut dengan Ibu Sita. Saya ya. Assalamualaikum, nama saya Sita, saya dari Yogyakarta. Kesibukannya dengan pengamat burung bersama komunitas pengamat burung dari Lembaga Bisa Indonesia Riset Konservasi. Sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Andri sudah ya Pak ya. Pak Jamal dilanjut. Perkenalkan, nama saya Jamal. Saya bekerja di Fakultas Biologi UGM, tapi sekarang lagi tugas belajar di Inggris, tapi karena lagi penelitian ke Indonesia, ya di Sulawesi dekat dengan Cagar Alam Tanjung Panjang. Jadi sekarang saya masih di Indonesia.
Wah, di menarik Malang. sekali, Pak. Semoga cepat selesai studinya ya, Pak. Mohon maaf, tadi Ya, Pak terima Andri kasih. sudah belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau gitu dilanjut dengan Pak Devis. Ya, selamat sore. Kedengaran Pak sorenya? Bagus, Pak. Ya, saya Devis Tamawan dari Bogor. Saya saat ini bekerja di Yayasan Earth Equalizer, Pak. Dulu nama yayasannya Earth Environment, Pak. Sekarang kita jadi Earth Equalizer. Bagus, Pak. Seperti Senang itu. sekali ini. Untuk di Selamat program bergabung, Pak. landscape, Pak. Ya. Senang sekali, Pak. Bagus. Saya pikir saya kenal ini Mbak Tin Wahyuni. Silakan Bu Tin, bisa memperkenalkan diri dan ininya. Sekarang di mana? Halo Mbak Tin. Halo. Mbak Tin bisa memperkenalkan diri dan bekerja di mana Mbak Tin? Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore menjelang berbuka. Iya. Oh ya, saya Tin Wahyuni. Saya sehari-hari bekerja di Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan di Purwakarta di Samarinda. Saya juga punya kegiatan untuk rehabilitasi mangrove di daerah Delta Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara. Wah, selamat bergabung Mbak Tin. Semoga topik yang hari ini bisa mensupport dari programnya Mbak Tin ya. Dan saya mohon dilanjutkan dengan Mbak Epi. Baik, terima kasih. Selamat sore. Nama saya Evi Indraswati, biasa dipanggil Epoy. Saya dari PILI, Pusat Informasi Lingkungan Indonesia, kantornya di Bogor. Tapi kegiatan kami banyak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk restorasi restorasi hutan berbasis masyarakat. Nah, ke depan kami akan berkegiatan pesisir juga di di Kupang, di Kabupaten Rotendao dan juga di Sapraja 4. Terima kasih. Wah, bagus sekali Mbak ininya proyeknya. Semoga nanti bisa lebih share dengan Pak Yusran ya, Mbak ya. Baik, dilanjut dengan Ibu Yanti. Selamat bergabung Bu Yanti. Kasih. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lambat, ternyata habis jom-joman pindah-pindah agak lelet juga jadinya. Karena kebetulan sekarang kan ini juga sedang lagi ada e-learning. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Yanti Sofia, saya Widaiswara di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu saja mungkin Pak Ibu Yanti. Dilanjut dengan Pak Izri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Bahkan nama saya Sauli Jeri, sama dengan Bu Yanti. Kami bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau Bu Yanti di Samarinda, Bu ya. Kalau saya di Pekanbaru. Di Pekanbaru saya sebagai sama seperti Widaiswara. Nah, kalau beliau seniornya, saya juniornya. Bagus. Berarti masih ada hubungan dekat ya Pak ya? Ya, semoga nanti kita bisa share lebih banyak Pak. Baik, dilanjut Pak Jamal. Halo Pak Jamal. Halo, tadi sudah Pak. Oh sudah. Kalau gitu dilanjut dengan Mas Itong. Halo Mas Itong. Halo Pak Itong. Baik, kita teruskan ke Ibu Ulfa, mungkin. Ya, selamat sore. Halo. Ini. Hai semuanya. Mbak Ulfa, mohon maaf di stop sebentar. Silakan Mbak Itong. Pak Itong. Halo Pak Itong. Halo Pak Itong. Ya, halo. Siap. Ya. Halo. Pak Itong ditinggal di mana Pak? Hai, saya Itong. Saya pekerja restorasi ekosistem di Sumsel. Sumatera Terima kasih Selatan. untuk kesempatannya bisa bergabung di training ini. Ah, Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Itong. Baik, Mbak Ulfa, dipersilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Kak Ulfa dari Bali TKSD KLHK di Samboja. Kebetulan lagi WFH di Samarinda. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan videonya karena saya agak susah ya jaringan internetnya. Jadi kalau mungkin agak saya inikan saja videonya. Baik, tidak apa-apa Mbak Ulfa. Tapi suaranya kita cukup jelas dengar. Terima kasih Mbak Ulfa. Kita coba teruskan dengan Mas Hari.
Halo Mas Ari. Halo. Mas Ari, kita lewatin dengan Mbak Ike. Selamat sore semua. Nama saya Ike, sama seperti Ulfa, saya juga kerja di Bali TKSDA, tapi sekarang saya posisinya di Bandung, karena lagi tugas belajar. Baik, Ya, dan terakhir ini ada Ibu Tri. Silakan Bu Tri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sayekti. Saya bekerja di Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Terima kasih. Berarti dekat dengan Pak Yusran, Pak. Lebih mudah nanti saya kalau mau ingin bertanya. Dan ini ada Ibu Uli. Silakan Bu Uli. Halo Ibu Uli. Baik teman-teman, saya pikir waktunya cukup ini. Berlalu sangat cepat sekali kalau sore ya, karena mau buka. Dan terakhir kami ingin narasumber kita Pak Yusran untuk memperkenalkan dirinya dan dilanjut dengan sedikit presentasi yang kurang lebih 20 menit ya Pak Yusran untuk presentasinya. Setelah itu kita lanjutkan untuk tanya jawab yang bisa juga saat presentasi bisa di stop kalau ada pertanyaan. Namun apabila tidak ada, setelah presentasi kita persiapkan untuk waktu tanya jawab. Silakan waktunya, saya persilakan Pak Yusran. Halo Pak Yusran. Oke, terima kasih Pak Indra atas waktunya dan salam kenal buat semua peserta yang ada. Kalau lihat tadi profil peserta semuanya, itu ada beberapa bidangnya, ada akademisi, kemudian ada dari kementerian, dinas-dinas terkait, badan, kemudian ada teman-teman praktisi juga dan kawan-kawan NGO. Artinya apa? Bahwa asumsi saya bahwa sebenarnya kita punya pemahaman yang kuat, yang dasar terhadap mangrove dan restorasi. Dan yang akan saya sampaikan adalah lebih pada membawa dari sisi praktisi yang melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove di tingkat tapak. Kenalkan, nama saya Yusran Rimasa. Pak Yusran, maaf suaranya hilang-hilang, bisa didekatkan mic-nya Pak? Sebenarnya dari koneksinya tadi yang terganggu. Nah, saya sekarang bekerja di Blue Forest sejak 2010. Khususnya memang saya difokuskan pada membidangi kegiatan-kegiatan terkait dengan restorasi mangrove. Saya akan mempresentasikan terkait dengan rehabilitasi mangrove secara ekologis berbasis masyarakat di Indonesia. Nanti akan belajar dari beberapa lokasi contoh kami, belajar sama masyarakat, untuk sebagai bahan kita untuk sama-sama diskusikan. Foto di samping adalah foto mangrove di Papua, di Timika tepatnya. Ini di dekat pelabuhan Pomako, di dekat kota. Dan kalau kita lihat mangrove-nya sangat luar biasa. Ini ada teman saya Regista berdiri di sini dan mangrove-nya sangat besar. Ya kita berharap bahwa mangrove seperti ini bisa tumbuh di habitatnya memang. Cuman memang tantangannya ya banyak hal terkait dengan rehabilitasi. Dan kalau kita bicara isu mangrove sekarang, perannya sangat penting. 75% biota-biota ekonomis penting di laut itu disumbangkan oleh sebagian hidupnya ada di ekosistem mangrove. Kemudian bicara NDC, National Determinant Commitment kita untuk emisi karbon 26% yang sekarang direvisi jadi 29%. Menurut risetnya teman-teman di SIPOR, Pak Daniel Mundiarso, seperempat dari target emisi itu sebenarnya kita bisa capai hanya dengan menekan laju deforestasi mangrove. Luar biasa karena memang cadangan karbon, baik sekustrasi maupun stok karbon itu sangat tinggi.
ini pengantar saja mungkin. Di Indonesia kita punya 3 juta hektar mangrove, ada yang bilang 3 juta hektar, ada yang bilang 3,3, data KLHK 2017 bilang 3,4 juta hektar, dan itu adalah 23% hutan mangrove di dunia, atau yang terluas di dunia. Dan 1,6 jutanya atau hampir separuhnya itu ada di Papua, sekarang. Dan kemudian tersebar di beberapa kawasan-kawasan yang lain. Hanya sayangnya memang deforestasi kita sangat tinggi, 20.000 hektar per tahun, malah Seaport mencatat itu ada 52.000 hektar per tahun. Jadi keinginan kita untuk melakukan rehabilitasi pun harus juga kejar-kejaran dengan keinginan untuk menekan laju deforestasi yang tinggi. Ini peta mangrove nasional kita, data KLHK 2018, 3,3 hektar, 2,1 juta hektar ada di kawasan hutan, dan 1,2 juta hektar ada di area peruntukan lain atau area penggunaan lain. Tantangannya tentu berbeda di kawasan hutan dan di area peruntukan lain. Dan kalau kita lihat profilnya sebenarnya ada beragam tipe mangrove yang ada di sini. Ada di estuaria mangrove, ada riparian mangrove, ada green belt mangrove, dan tantangan pengelolaan dan restorasi di masing-masing kawasan itu beda-beda tentunya, berdasarkan tipe-tipe ekosistemnya. Dari sisi tipologi pemanfaatan, kalau kita lihat di Papua itu masih pristine mangrove, di Kalbar itu ada satu kawasan silviculture mangrove untuk pemanfaatan silviculture. Ada di Bintuni, Kalbar, di Indragiri Hilir. Di Kalbar ada 2, itu untuk pemanfaatan kayu. Kemudian kalau kita lihat landscape di Kalimantan dan Sulawesi, itu lebih banyak ke aquaculture. Dan landscape Jawa itu lebih banyak ke aquaculture yang sudah berubah dari dulu. Kami bekerja di beberapa landscape itu di Indonesia, di landscape yang pristine di Papua sekarang dengan program lestari, di Mimika dan Asmat, salah satu kawasan mangrove terluas di dunia, kedua terluas setelah Sundarban sebagai satu landscape. Di Timika itu 513.000 hektar, di Sundarban itu 630.000 hektar, tapi banyak yang rusak di Sundarban Bangladesh sana. Di beberapa lokasi juga yang pernah kami implementasi ecological mangrove rehabilitation atau restorasi mangrove secara ekologi, ada di Simelu, ada di Singkil. Kami pernah kerja di Jaring Halus, di Langkat, kemudian di Tiwoho, Bunaken, dan di Tanah Keke, Sulawesi Selatan. Nanti saya akan mencoba membagikan pembelajaran di Tanah Keke dan Tiwoho. Kami juga bekerja sekarang di Demak, di landscape mangrove yang rusak parah sekarang di Indonesia, dengan laju subsiden dan subsidinya sangat tinggi dengan proyek 7 meter. Sebelumnya kami namanya Mangrove Action Project, tapi 2015 secara resmi kami berubah nama menjadi Blue Forest sebagai entitas nasional di Indonesia. Ini yang saya bahasakan tadi, ya, laju kerusakan mangrove kita, kemudian kalau kita hitung misalnya ketika mangrove kita dirusak, rilis ke udaranya itu luar biasa dampaknya, bisa setara dengan jumlah mobil di Indonesia itu keliling dunia. Artinya apa? Bahwa memang sangat penting untuk menjaga agar mangrove di Indonesia bisa terjaga. Lanjut saja, ini saya skip saja. Terkait dengan restorasi kita harus paham apa driver kerusakannya. Ini adalah hasil riset kawan Ilman di Wetland International, di paper di Elsevier. Dari data ini menunjukkan bahwa driver kerusakan mangrove di Indonesia berbagai area itu berbeda-beda. Dari 1.800 sampai 1.700-an itu banyak disebabkan oleh tambak, itu terutama di daerah Jawa dan Sumatera itu di 1.700-an.
dia berubah menjadi tambak. Kemudian setelah era 70-an, dengan program intensifikasi tambak rakyat dan permintaan udang tinggi, disitulah kerusakan mangrove kita paling tinggi, dan terutama di kawasan Sulawesi dan Kalimantan, pembukaan tambak besar-besaran. Dan tentunya melihat profil ini sangat terkait dengan upaya restorasi kita nantinya, karena restorasi mangrove juga sebenarnya terkait dengan resiliensi sebuah landscape untuk memulihkan dirinya sendiri. Apakah dia sudah melewati ambang batas untuk dia bisa pulih sendiri, pindah ke ambang batas yang lain atau tidak, sehingga intervensi rehabilitasi juga ditentukan oleh seberapa rusak kawasan itu dari sisi landscape. Nah, tentu tadi konservasi pilihan utama, tapi restorasi yang efisien itu yang penting juga, karena banyak sekali pemubasiran uang, energi, dan upaya yang terjadi di Indonesia terkait dengan rehabilitasi mangrove. Karena sebenarnya menurut riset dari Lewis itu advisor kami di Mangrove Save Project, rehabilitasi mangrove di dunia itu berhasilnya hanya 10%, sebagian besar gagal. Kenapa dia gagal? Karena sebagian besar masalahnya karena bukan lokasinya, dia tumbuh di tempat untuk melakukan rehabilitasi. Karena memang yang layak ditumbuhi mangrove itu di sana sudah dialih fungsi untuk peruntukan lain, dan ada kebijakan-kebijakan pengelolaan yang tidak relevan untuk memberikan ruang rehabilitasi mangrove bisa dilakukan. Yang kedua, itu yang terkait dengan kurangnya pemahaman tentang syarat ekologi mangrove dan bagaimana si mangrove bisa tumbuh. Kita akan diskusi singkat terkait dengan itu, mereview singkat kegagalan restorasi yang ada, kemudian belajar dari studi kasus-kasus yang ada. Apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan? Ini gambar beberapa kawasan restorasi mangrove yang lazim terjadi. Di gambar A itu ada di Sumatera. Pohon ini adalah pohon mangrove terakhir yang tumbuh secara alami. Kemudian restorasi mangrove dilakukan setelah ke arah laut dari hutan mangrove terluar ini. Dan yang tumbuh adalah ajirnya, kawasan mangrove-nya tidak mengalami pertumbuhan. Yang B ini di Semelu, di Sumatera juga, saya lupa titik pasnya. Kawasannya ingin direhabilitasi untuk mangrove, dan tiang-tiang ini, bambu-bambu ini itu dulunya ada bibit rhizopora atau bakau ditanam di sini. Yang C ini di sekitar Cagar Alam Tanjung Panjang, Pak Jamal mungkin paham ini. Kawasan tambak terlantar, ditinggalkan, kemudian ingin ditanami mangrove, dan mangrove jenis rhizopora ditanam di dalam tambak seperti ini. Kemudian yang D, ini jauh di luar pesisir penanamannya. Saya mengajak mungkin teman-teman, jika ada yang ingin membantu kita untuk mengidentifikasi, semua kawasan ini adalah restorasinya gagal, mangrove-nya tidak bisa tumbuh di sana. Mungkin ada yang bisa bantu kita untuk melihat apa faktor penyebab utama sehingga keempat kawasan ini bisa mengalami kegagalan. Ada yang ingin berkomentar? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin ini, kenapa itu bisa ini gagal gitu, atau apa faktor penyebabnya? Mungkin ada yang bisa bantu. Bu Ratna mungkin? Coba saya boleh. Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Ya. Mungkin yang pertama, yang ini tadi Bapak belum menjelaskan apakah jenis yang ditanam itu adalah sesuai dengan jenis awalnya, ya. Yang kedua, kemungkinan kalau memang mati, ya mungkin kena ini Pak, polusi ini. Kita kan tidak tahu ya Pak ya, dari ininya sumber ininya dari hulunya itu. Yang ketiga, ya mungkin juga hantaman ombak ini Pak.
karena tidak ada pengamannya. Jadi mungkin pada saat ini masih kecil, tidak ada pengaman di lautnya sehingga bisa tidak tumbuh. Itu mungkin dari saya, Pak. Oke, baik. Bu Yanti, tanggapannya gimana Pak Yusran? Ya, terima kasih banyak. Kita akan apa yang disampaikan oleh Bu Yanti, beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan di sini. Sebentar kita akan jawab sama-sama di belakang. Kita lihat dulu terkait dengan mangrove. Kalau kita tahunya definisi mangrove adalah ekosistem atau ekosistem yang hidup, tumbuhan yang hidup di wilayah pasang surut. Tapi tepatnya di mana di wilayah pasang surut itu adalah wilayah pasang surut itu ada di surut terendah, subtidal sampai ke supratidal, pasang tertinggi. Mangrove sebenarnya hidup di muka air laut rata-rata, mean sea level, walaupun bisa beradaptasi sedikit di bawah mean sea level, sampai ke pasang tertinggi. Inilah daerah persebaran mangrove. Di bawahnya itu adalah daerah persebaran jenis ekosistem yang lain. Biasanya di sini ada mudflat, yang biasa tempat burung-burung makan dan lain-lain. Kemudian ada lamun, dan ada terumbu karang yang hidup di bawah mean sea level. Jadi sebenarnya mangrove hidupnya di mean sea level ke pasang tertinggi. Artinya apa? Fase dia kering itu sebenarnya lebih tinggi dari fase dia basah. Walaupun memang daya adaptasinya mampu mengadaptasi beberapa kondisi-kondisi ekstrim, dan itu menyebabkan biasanya pertumbuhannya terhambat. Nah, kalau kita lihat, makanya program-program rehabilitasi sebenarnya layaknya dilakukan di middle intertidal sama upper intertidal itu tadi. Di mean sea level, sedikit di bawah mean sea level sampai ke high water spring atau pasang tertinggi. Seperti ini. Dan persebaran jenis-jenis mangrove yang ada di Indonesia ditentukan terutama oleh ketinggian substratnya tadi. Berapa ketinggian substratnya dari mean sea level. Di bawah, di dekat mean sea level, biasanya tumbuhan-tumbuhan perintis seperti Athysenia, Sonerata ediceras, ditandai oleh jenis mangrove yang pakai akar napas, terus bijinya, dia berbentuk biji, mudah menyebar, kemudian Rhizoporaceae di belakangnya, Rhizopora, Bruguera, Conolumenceae, Cereothecenia. Kemudian di belakangnya lagi yang tumbuhan-tumbuhan sebenarnya yang sudah beradaptasi di kondisi pengendangan yang tidak terlalu banyak. Celocarpus, Exocaria, Acrophyllum, dan lain-lain. Tapi banyak sekali kegiatan rehabilitasi mangrove kita dilakukan di bukan wilayah mangrove. Kalau kita lihat di sini, yang ini vegetasi apa ya? Yang di bawah ini lamun ya. Nah, tadi lamun tumbuh di bawah mean sea level. Kebanyakan program restorasi kita tidak di lokasi di mana selayaknya mangrove tumbuh. Juga beberapa kawasan-kawasan yang kita lihat ada pantai yang terbuka pada saat surut, dan walaupun di situ sebenarnya dulu bukan kawasan mangrove, itu tetap saja direstorasi. Ini di Desa Bangga, Pohuwato, di Gorontalo. Sama juga tanaman mangrove ditanam di luar mangrove terluar. Dan bibitnya tergenang terus, sehingga banyak bibitnya yang mati. Walaupun dia hidup, dia terhambat pertumbuhannya. Kenapa? Karena kawasan-kawasan pesisir yang selalu tergenang itu ditandai dengan rendah oksigen yang menyebabkan berkembangnya bakteri Disulfurglophum grandis yang menyebabkan akar mangrove tidak bisa tumbuh dan mangrove-nya tidak bisa hidup. Di kawasan mangrove biasanya ada siklus hidrologi dan yang mengatur tingkat penggenangan itu dan mensuplai hara ke kawasan mangrove. Nah, biasanya alam menunjukkan kita sampai di mana sih mangrove bisa tumbuh. Kawasan-kawasan misalnya ada mangrove terluar, sebenarnya di dalamnya ke arah darat itu sebenarnya masih memungkinkan untuk ditumbuhi mangrove. Di mana mangrove tumbuh terluar, biasanya itu menandakan mean sea level, batas muka air laut rata-rata. Di luarnya sebenarnya sangat tidak sesuai untuk ditumbuhi mangrove karena
adaptasi tadi. Nah, kalau kita lihat empat kawasan ini, mungkin bisa di-mute ya. Ya ini saya coba cari Pak siapa yang ini lagi ini. Oke. Mungkin ini saya. Saya lanjut saja ya. Ya, silakan Pak Yusran. Ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa stop ya untuk bertanya. Tidak ini. Silakan. Di stop saja. Saya percepat karena waktunya juga terbatas. Yang di A ini, mangrove terluar sudah kelihatan di sini, dan ini menunjukkan min sea level, penanaman dilakukan di luarnya. Biasanya memang ini ciri khas restorasi mangrove di Indonesia, karena biasanya yang dari mangrove terluar ke arah darat, biasanya itu lahannya nilainya tinggi, dialih fungsi, dimiliki oleh orang lain, sehingga sangat sulit kita melakukan restorasi di sana. Nah, karena ada niat restorasi, makanya di mana ada lahan yang sesuai dilakukanlah di luar yang tidak ada konflik lahan. Makanya di luar sini yang direstorasi. Jenis yang ditanam di sini Rhizopora. Faktor kegagalan terutama adalah itu tadi. Sebenarnya ketinggian substrat lahannya itu sudah tidak memungkinkan untuk mangrove tumbuh. Kalaupun dia bisa tumbuh, itu dia akan beradaptasi sangat kuat dan energinya digunakan untuk beradaptasi, bukan untuk bertumbuh. Biasanya cirinya adalah mangrove-nya kerdil-kerdil. Makanya mangrove yang ditanam di green belt biasanya kerdil. Di B, ini Rhizopora ditanam di daerah yang tinggi. Ciri kawasan yang tinggi itu jenisnya tidak sesuai dengan lokasi tanam, seperti yang disampaikan Ibu Yanti tadi. Kalau kita lihat ini lubang-lubang kepiting, ini mencirikan kawasannya tinggi. Tidak sering tergenang. Biasanya dapat penggenangan itu 2 minggu sekali, seminggu sekali. Ini cirinya daerah tinggi, dan kalau kita lihat sonasi mangrove tadi, yang tumbuh ini bukan mangrove jenis Rhizopora, tetapi jenis-jenis acrostichum yang ada di belakang, jenis Heritera yang ada di belakang, jenis-jenis Bruguera, dan jenis-jenis yang memang tumbuh di kawasan yang lebih tinggi. Pemilihan jenis jadi kuncinya. Ini juga salah satu faktor kegagalan. Yang di C adalah kawasan tambak terlantar. Kelihatan sekali, kebetulan saya ke lokasi ini, dari fotonya kelihatan bahwa kawasan ini rendah oksigen, anaerob, dan saluran airnya tidak bagus, tidak kering, selalu terendam. Artinya apa? Dia rendah oksigen, dan inilah yang menyebabkan bibit mangrove belum bisa tumbuh, karena bakteri pengganggu tadi di Silverbio vulgaris dan sistem perakaran mangrove tidak bisa tertancap di dalam substrat yang anaerob itu. Dan ciri yang terakhir adalah melakukan restorasi mangrove di luar hanya sebagai seremoni saja, di mana ada kawasan itu kemudian direhabilitasi. Saya akan membawa pelajaran tadi yang di 4 faktor-faktor kegagalan itu untuk merefleksikan ke konteks EMR, Ecological Mangrove Rehabilitation. Terminologi EMR sebenarnya ada 2, ada 3 sebenarnya yang kami dorong. Yang pertama itu restorasi, mengembalikan ekosistem seperti semula, seperti bentuk semula, dan konteks Indonesia ini sangat sulit didorong dengan berbagai tantangan. Dan yang kedua adalah mengembalikan fungsi dari ekosistem, rehabilitasi. Kami lebih menggunakan terminologi rehabilitasi. Yang ketiga itu sama enhancement, pengkayaan, bagaimana memperkaya ekosistem mangrove yang sudah ada. Ecological mangrove rehabilitasi adalah pendekatan rehabilitasi yang sebenarnya kita hanya mengupayakan agar mangrove-nya bisa meregenerasi dirinya secara alami. Kita mendorong bagaimana alam bisa mendorong dirinya untuk restorasi secara alami dan tumbuh sendiri di situ. Tentunya fokusnya adalah bagaimana kita memulihkan ekosistem mangrove yang rusak. Dulunya memang kawasan mangrove. Kita tidak akan melakukan restorasi di kawasan yang dulunya bukan kawasan mangrove. Yang kedua, kita memulihkan ekosistem mangrove-nya yang beragam sesuai dengan hutan referensi di sekitarnya. Dan yang ketiga, tujuan kita terutama adalah menghilangkan atau menghilangkan faktor gangguannya.
apa yang menghambat pertumbuhan alami, itu yang kita dorong. Dan dari proses belajar panjang, kita membuat model kerja seperti ini. Ada preliminary assessment, biofisik assessment, social economic assessment, appraisal, desain, kemudian implementasi. Kita lihat dari si proses asesmennya saya 3 tahapan, appraisasinya, kemudian implementasi yang di belakang. Artinya memang fokus kita adalah mengenali apa faktor yang mengganggu dia bisa pulih dengan sendirinya. Ini sambil lihat waktu. Ini adalah contoh pertama IMR di Florida yang dikembangkan oleh Robin Lewis, Advanced Mangrove Project Indonesia. Kawasan ini dibuat pelabuhan dan tanah-tanah yang di samping ini tahun 90 itu diangkat ke atas, ditimbun di kawasan mangrove yang di sini. Jadinya apa? Silakan Bu, ini maaf Pak Isran, Ibu Tin pengen bertanya, silakan Bu Tin. Silakan. Halo Ibu Tin. Silakan Bu Tin. Audionya Mbak, audionya unmute. Ya, sudah? Ya, silakan. Bisa dengar? Ya. Tadi memang saya ada angkat tangan supaya terlihat oleh Pak Insa. Jadi memang dalam Zoom ini memang ada kode seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Secara umum, kerusakan atau deforestasi di kawasan mangrove itu biasanya ini yang studi kasus ya Pak ya. Seperti di Delta Mahakam itu hampir 50% wilayahnya itu terdeforestasi karena kegiatan tambak oleh masyarakat. Jadi kebanyakan bagaimana pendekatan yang dilakukan karena kemudian aktivitas tambak sudah berlangsung sedemikian lama dan biasanya aktivitas untuk melaksanakan rehabilitasi ini terkendala dengan adanya keberadaan tambak. Jadi kemudian yang kita lakukan melakukan pendekatan dengan sosialisasi tambak ramah lingkungan, biasanya seperti itu ya yang kita perkenalkan. Dan memang di sini terjadi banyak perdebatan karena kebanyakan petambak itu belum memahami dengan benar tentang tambak ramah lingkungan. Jadi ada banyak kasus kejadian juga di lapangan. Biasanya tambak-tambak yang tidak aktif akan menjadi lahan-lahan yang terbuka dan memang bisa meregenerasi secara alami. Tapi tetap dibutuhkan pendekatan, artinya ada sentuhan penanaman juga supaya membantu mendorong terjadi suksesi secara alami mangrove di sekitar di daerah tersebut. Kejadian yang sering terjadi adalah memang seperti yang disebutkan Bu Yanti tadi, itu rehabilitasinya jenisnya tidak sesuai dengan rona awal di lokasi yang ingin direhabilitasi. Dan biasanya juga akan terjadi konflik karena masyarakat pemilik tambak yang lama akan tidak setuju kalau lahan tambak mereka itu ditanami, apalagi dengan aturan pemerintah itu seperti harus menanam dengan jarak tanam yang terlampau dekat. Itu sangat menyulitkan ketika diaplikasikan di lahan tambak. Karena mereka tidak suka tanaman mangrove yang jarak tanamnya terlampau dekat. Banyak kejadian karena kemudian akhirnya tambaknya menjadi hutan kembali. Demikian. Seperti itu. Jadi menjadi merepotkan kembali karena kemudian tanaman-tanaman itu harus ditebang oleh masyarakat, oleh petambak. Dan kami akhirnya melakukan pendekatan dengan bahwa tidak ada jarak tanam untuk di lahan tambak, tetapi kalau status lahannya bukan tambak, kita memang melakukan penanaman yang agak rapat.
Mungkin itu saja pengalaman yang bisa kami share, kami bagi di sini. Kebetulan tahun lalu kami punya kegiatan tentang safeguard, kerangka pengaman untuk tambak ramah lingkungan di daerah Delta Mahakam. Demikian Pak Yusran, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Tin. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan dari Mbak Tin sebelum dilanjutkan oleh Pak Yusran? Saya mungkin mau menambahkan. Silakan Pak. Ihsan. Pak Ihsan, oke, silakan Pak Ihsan. Ya, mungkin saya sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Tin. Saya sebelumnya melakukan penelitian di Delta Mahakam untuk tesis. Jadi sejak tahun 89 itu hampir 15% wilayah Delta Mahakam itu sudah berubah menjadi tambak, dan peaknya, puncaknya itu hampir 60% mangrove itu terkonversi menjadi tambak. Namun semakin ke sini itu karena terjadi penurunan produktivitas tambak, ada sekitar 5% suksesi alami yang terjadi. Jadi saat ini persentasenya sekitar 50-50 lah, 50% mangrove, 50% tambak. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Saya mau tanya dulu. Silakan. Silakan Bu. Mau komentar. Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Tadi Pak Yusran kan sudah bilang kalau misalnya upaya restorasi itu di teorinya di depan tadi dikatakan tergantung kepada si ekosistemnya, apakah dia bisa mampu pulih lagi atau tidak, yang disebut dengan mungkin resiliensi dan resistensinya. Jadi kalau ekosistemnya itu sudah resiliensinya sudah tidak mampu dia lagi kembali, memang agak sulit ya untuk itu. Tetapi mungkin Bu Tin yang dimaksud dengan Pak Yusran bukan bukan totalitas alam itu yang akan merestore dirinya, bukan seperti itu. Tetap akan ada intervensi manusia, tapi mungkin tidak terlalu besar. Nanti diharapkan alam bisa mengembalikannya. Cuma yang belum saya lihat, mungkin nanti Pak Yusran bisa, saya belum baca juga, bagaimana kita bisa mengukur resiliensi dari si ekosistem mangrove tadi. Kira-kira dia bisa pulih lagi tidak? Begitu. Dan kita tahu juga kalau misalnya mangrove yang sangat tipis, karena memang ada beberapa mahasiswa yang penelitian mangrove yang tipis di pulau-pulau misalnya kecil, itu memang sangat fragile begitu dengan adanya perubahan. Beda dengan mangrove yang lebar begitu. Dia lebih tahan banting lah, resistensinya lebih tinggi. Nah mungkin ada pendekatannya sedikit berbeda. Jadi memang harus kita, ini namanya ecological, dites dulu memang resistensinya. Tapi memang ada memang di sini yang memang berhasil upaya restorasinya, ada memang yang gagal. Jadi banyak juga. Tapi saya memang sependapat tadi dengan teori bahwa keberhasilan itu tergantung juga kepada kerusakan dari ekosistem tadi. Sudah sangat besar apa tidak? Kalau sudah sangat besar, memang perlu energi ekstra untuk bisa mengembalikannya. Ya. Terima kasih banyak Ibu Ratna. Saya mungkin langsung resapain saya karena silakan, beberapa presentasi terkait DMR masih ada di belakang. Terima kasih Bu Tin. Memang tantangan terberat kita ketika melakukan restorasi adalah di restorasi di sosialnya sebenarnya, bukan di restorasi di ekologinya. Ketika kita bisa mampu, masalah utama restorasi di Indonesia adalah masalah kepemilikan lahan tadi, land tenure, dan bagaimana negosiasi dengan masyarakat yang memanfaatkan kawasan di sana itu bisa berlangsung dengan baik dan ada kesamaan pandangan untuk melakukan restorasi. Kenapa kita banyak melakukan restorasi di luar green belt? Karena negosiasi tentang lahan yang sesuai untuk direhab itu tidak berlangsung baik, dan yang bisa direstorasi justru lahan yang tidak sesuai.
Nah, bagaimana mendorong itu? Kalau dari risetnya Ibu Jurgen Primavera dari IUCN Mangrove Specialist Working Group, yang kebetulan organisasi kami tergabung di situ juga, bahwa mangrove bisa mendukung kegiatan pertambakan dan tidak terjadi ecological collapse kalau perbandingnya 4:1. 4 mangrove-nya, 1 mangrove-nya. 4 mangrove-nya, 1 tambaknya. 4:1. Tetapi yang terjadi hampir di seluruh kawasan kita di Indonesia justru terbalik. 1:4. Di Gorontalo, Cagarahan Tanjung Panjang, 3.000 hektar, dikompensi tinggal 500, 1:4. Di Demak malah 1:8 kawasan mangrove di sana, dan itu dikonversi sudah sangat lama. Jadi yang sebenarnya bisa didorong adalah bagaimana mendorong ada mosaic landscape. Yang kami dorong adalah mosaic landscape, perimbangan antara mangrove dan tambak, sehingga kebutuhan untuk hutan, unsur hara, hutan, dan kehutanannya bisa menopang kegiatan tambak. Dan ini memang tantangan berat karena di lapangan, di tingkat tapak itu sudah dipetak-petak. Makanya adaptasi pendekatan juga perlu dilakukan. Misalnya di Demak, kami mengadaptasinya dengan gaya biorite. Jadi 20 meter sampai 50 meter dari pinggir sungai itu kita restorasi jadi tambak, jadi mangrove, di dalamnya jadi tambak. Jadi ada negosiasi-negosiasi yang diperlukan agar masyarakat juga merasa bahwa ada insentif bagi mereka untuk merestorasi mangrove-nya. Dan memang tantangan terberatnya di konflik lahan, dan banyak sekali model-model silviculture juga yang masih menemui kendala. Karena mangrove di dalam tambak, terutama jenis-jenis Rhizopora, kandungan taninnya tinggi, dan itu sebenarnya mengganggu siklus budidaya. Kalau dia terkurung di dalam tambak, jadi hal-hal ini juga yang mempengaruhi sebenarnya bagaimana model-model silviculture itu bisa berkembang dengan baik. Bagaimana tetap hidrologinya jalan supaya taninnya tidak terkurung di tambak dan mangrove-nya bisa berkembang dengan baik. Kemudian dari Mas Iksan tadi, betul, kami melakukan riset di Delta Mahakam memang dari 80.000 hektar mangrove tinggal 30.000 hektar mangrove yang tersisa di sana dan dikonversi jadi tambak semua. Sebagian besar ada NIPA dan sekarang sudah banyak yang terlantar sebenarnya. Dan belajar dari situ sebenarnya mangrove-nya bisa pulih sendiri. Kalau kita masuk di kawasan-kawasan mangrove yang terlantar di Delta Mahakam dari Muara Pantuan, Muara Jawa sampai Muara Badak, sebenarnya kawasannya banyak yang terlantar. Ketika pematangnya rusak, hidrologinya terbentuk sendiri, bibitnya masuk ke dalam, mangrove-nya bisa tumbuh alami. Nah, ini contoh yang kami pakai sebenarnya untuk melakukan restorasi secara alami di Indonesia. Dengan Ibu Syayan tadi, Ibu Ratna, betul, tapi memang kuncinya adalah bagaimana kita mengidentifikasi faktor gangguan apa yang menyebabkan dia tidak tumbuh alami. Dan intervensi yang kita lakukan adalah mengatasi faktor gangguannya. Intervensi kami di Demak, sebentar saya perlihatkan fotonya, yang land subsidennya 20 cm per tahun, itu kita tidak bisa intervensi hanya dengan langsung menanam. Tetapi bagaimana land subsiden diatasi, kita mendorong sedimentasi, supaya dia bisa naik, substratnya ketinggiannya sesuai tumbuh, dan mangrove-nya bisa tumbuh. Intervensi di Delta Mahakam yang dirusak tahun 80-an sampai sekarang, mungkin tidak, kita perlu membuka pematang saja, karena gangguannya adalah hidrologinya terhambat pematang. Ataukah kita menciptakan saluran hidrologi. Intervensi di Papua yang suksesi alaminya bisa terjadi, mungkin kita tidak butuh restorasi, karena mereka bisa pulih sendirinya, itu alamiah, dan lahan di atasnya bisa pulih dengan sendiri. Sebentar contoh-contohnya juga saya akan paparkan di presentasi ini. Baik, mungkin saya lanjut dulu ya. 7 menit lagi Pak Yusran. Oh justru baru tanya jawab. Bisa? 15 menit mungkin Pak, bisa. Ya. Baik, ini sambil tanya jawab ya. Sambil berlangsungnya presentasi Pak Yusran, silakan kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu angkat tangannya, kita akan langsung diskusi. Silakan lanjut Pak Yusran. Ya, ini di Florida, ini konsep dasarnya kemarin, pelabuhan dibuka, ditimbun mulai mangrove di sini, kasuarina yang tumbuh, dan teman-teman MED diminta untuk restorasi di sini. Yang dilakukan adalah mempelajari siklus hidrologinya dan bikin kembali saluran airnya, dan 2003 sudah tumbuh semuanya. Pertanyaannya berapa banyak bibit yang ditanam di sini?
di kawasan ini sama sekali tidak ada bibit yang ditanam, tetapi mangrove-mangrove yang tumbuh di luar itu menyuplai bibit masuk ke dalam kawasan melalui saluran air dan tumbuh secara alamiah. Ini yang kami replikasi di Indonesia, belajar dari konteks alam dan belajar dari masyarakat. Tapi lagi-lagi tadi tahapan pertama dari IMR adalah preliminary assessment. Kita harus memahami landscape-nya. Ada landscape yang masih perawan, yang sebenarnya kemampuan pulihnya di Kepulauan Aru, misalnya, itu penurunan luasan per tahun dalam 22 tahun terakhir itu ada 1.136 hektar. Artinya sangat kecil dari total luasan mangrove di area mencapai 153.000 hektar. Dan kalau ada wilayah-wilayah yang rusak, kecenderungannya sebenarnya dia bisa merehabilitasi dirinya sendiri. Ada juga landscape yang sedang terancam. Contohnya di Cagar Alam Tanjung Panjang. Dia 3.000 hektar mangrove di Cagar Alam, semua dikonversi jadi tambah tinggal 500 hektar. Dan kawasannya dibongkar terutama tahun 2000-an, 90 sampai 2000-an. Artinya memori ekologi mangrove-nya masih ada dan masih ada hutan-hutan referensi di sekitarnya. Ada juga kawasan-kawasan yang masih keseimbangan baru, seperti di Sulawesi Selatan, dibuka tahun 70-an dan mangrove dan tambak sudah mulai menemukan keseimbangan baru. Dan yang terakhir itu adalah yang rusak parah di Demak. Di Demak ini garis pantainya sudah bergeser 4 km ke dalam. Ada yang 1,5, ada 500 meter, ada yang 4,5 meter ke dalam, dan terjadi penurunan muka tanah yang luar biasa. Penting untuk memahami tipologi landscape ini untuk menemukan apa faktor-faktor gangguannya, dan fokusnya adalah bagaimana mengatasi faktor gangguan agar mangrove bisa tumbuh secara alami. Ini landscape di Tanjung Panjang. 94, 2000 masih bagus, 2015 masih sudah hilang. Nah, faktor kunci untuk rehabilitasi yang pertama adalah lahannya sebelumnya ada kawasan mangrove. Nah, makanya biasanya kita lakukan rapid appraisal, baik itu penelusuran sejarah dengan masyarakat, ataukah pakai teknologi GIS. Ini citra tahun 79, yang hitam-hitam adalah mangrove, dan ini citra tahun 2010 waktu itu kita beli, dan kawasan tambak-tambak ini sebelumnya adalah mangrove. Memahami karakter perubahan kawasan ini penting untuk menentukan strategi rehabilitasi. Yang kedua, kita mengasesmen secara biofisik. Saya berharap teman-teman sudah membaca hal ini. Ada 3 poin penting di sana, adalah penilaian ekologi, hidrologi, gangguan, dan kesemuanya itu menentukan faktor-faktor kunci dari keberhasilan rehabilitasi. Terutama dari aspek hidrologi adalah tadi ketinggian surface elevation-nya, ketinggian substratnya yang menentukan durasi penggenangan. Dan yang ketiga adalah yang faktor gangguan. Untuk penilaian ekologi, biasanya memang penting untuk kita sama-sama mengenali semua jenis-jenis mangrove yang ada di sana. Kita biasa melakukan community penologi bersama masyarakat, di mana lokasi bibitnya, berapa jaraknya dari lokasi rehabilitasi, masih bisa dia datang ke lokasi rehabilitasi, kapan dia berbuah, jenis bibitnya seperti itu. Juga penologi, musim berbuah bibitnya kapan untuk menentukan strategi rehabilitasi. Dan di alam sebenarnya sudah menunjukkan kita, ini tambak terlantar di Lantampik Panakeke, profil substratnya menentukan di mana mangrove-nya tumbuh. Di kawasan-kawasan yang sudah tergenang itu mangrove-nya jarang tumbuh, yang agak tinggi itu ditumbuh oleh jenis-jenis tertentu. Dan hidrokori atau bibit-bibit yang dibawa oleh water supply itu, pasang surut, itu yang menentukan faktor keberhasilan juga. Sehingga kalau hidrokoli kurang, artinya kita perlu mendatangkan bibit ke sana untuk bisa disebarkan oleh alam atau kita tanam. Nah, apa yang faktor menentukan dari sisi ekologi? Yang pertama, jenis mangrove yang tumbuh di kawasan situ, itu yang kita restorasi kembali. Kemudian kita memahami rekrutmen alami di sekitar lokasinya. Kawasan ini adalah tambak terlantar dulunya, dan pematangnya ini di desa Boba'a di Gorontalo. Kemudian
pematangnya rusak dan mangrovenya tumbuh alami ke dalam karena ada suplai bibit yang ada, dan tambaknya rata-rata tambak tradisional yang dikerja dengan tangan, tidak dengan ekskavator, sehingga ketinggian substratnya tidak terganggu. Biasanya terganggu hanya di carennya di sekitar pematang, dan mangrovenya masih bisa tumbuh di situ. Nah, penting untuk kita memastikan jenis-jenis yang sudah tumbuh di situ, apa jenisnya, kemudian yang kronosir, yang rekrutmen alami, mempelajari tipe-tipe jenisnya yang tumbuh di kawasan-kawasan yang akan direstorasi. Yang hidrologi tadi memastikan bahwa mangrove itu fase keringnya lebih banyak dari fase basah, dan adaptasi dari masing-masing jenis itu sudah sangat jelas terkait dengan durasi genangan pasang surutnya. Kawasan-kawasan yang di bawah MSL yang terendam terus itu cenderung akan mati dan dia tidak bisa atau sulit untuk establish. Ini gambaran jenisnya mungkin bisa dilihat nanti berdasarkan ketinggian substratnya. Kalau dia MSL MHWS dia mendapatkan water setiap hari dan setiap hari harus kena air. Jenis-jenisnya ada di sentase ini, nanti Bapak-Bapak baca saja. Faktor keberhasilan utama dari aspek hidrologi ini adalah biasanya kami mengukur ini. Foto ini kami mengukur berapa ketinggian substrat ini di Gorontalo, ketinggian substrat di dalam tambak. Kelihatan kalau di pinggirnya saja ya ini pakai eskavator, dibuka pinggirnya, kemudian di tengahnya itu tetap tinggi dan sama dengan ketinggian mangrove di luar. Kami membandingkan bagaimana ketinggian substrat di dalam tambak sama yang di luar. Apakah masih sesuai dan mangrovenya bisa tumbuh di situ. Sehingga yang dilakukan hanya membuka pematang misalnya, ataukah perlu diisikan tanahnya supaya ketinggian substratnya sesuai. Ini pakai auto level, biasa juga kita pakai secara sederhana. Ini dengan teman-teman di Samboja mengukur ketinggian masing-masing jenis mangrove yang tumbuh di dalam kawasan. Jadi memahami karakter spesiesnya itu penting. Di mana dia tumbuh, dan kita mengupayakan ketinggian atau tingkat kemiringan topografinya sesuai dengan mangrove alami. Nah, ini yang terutama paling penting, bagaimana kami mengidentifikasi faktor gangguan dan penghambat pertumbuhan alaminya. Di sini di gambar A itu pematang dari penyebabnya, mangrove di dalam masih tergenang terus, sehingga tentu faktor gangguan yang harus diatasi adalah pematangnya. Di B ini walaupun pematangnya sudah bocor, tetapi ketinggian substrat di dalam kawasan lebih rendah dari yang di luar, sehingga mangrovenya tergenang terus di dalam. Yang C ini sudah terbentuk saluran alamiah dan mangrovenya tumbuh secara alami di dalam. Memahami faktor gangguan itu penting. Ada juga faktor gangguannya biasa hanya kambing yang sering ke lokasi rehabilitasi, ataukah biasanya faktor-faktor manusia lainnya. Ini tadi yang boba. Faktor gangguannya hanya pematang, sehingga pematangnya terbongkar, mangrovenya tumbuh alami di dalam. Ini sebenarnya yang ingin kita contohkan di lokasi rehabilitasi. Ini di Papua, ini abrasi di pinggir pantai yang di A. Kemudian mangrove yang besar saja, kalau kita yang lumrah kita lihat ada abrasi di sini, kemudian dilakukan penanaman di sini untuk mengganti pohon yang besar. Tapi sebenarnya pohon yang besar saja mati, apalagi mau ditanam yang baru, yang kerdil, yang kecil-kecil. Jadi memang fokus utamanya adalah bagaimana menghambat faktor gangguan tadi yang dalam hal ini abrasi dan erosi. Tetapi di konteks Papua, di sini rusak, mangrovenya bergeser ke belakang karena di belakang belum ada peruntukan lain. Yang awal tumbuh adalah rumput, dan kemudian di rumput ini kemudian tumbuh alami mangrove-mangrove di sana. Sehingga memang untuk landscape yang masih pristine seperti Papua, menurut kami intervensi rehabilitasi secara umum ya di kawasan seperti itu tidak diperlukan karena mereka bisa melakukan suksesi alamiah. Kecuali memang kawasan-kawasan yang berada di perkotaan dan lain-lain. Ini di Demak, masalahnya berbeda. Di Demak ini peta 1892 dan tambak sudah ada di sana. Penjahat-penjahat Majapahit dulu dikirim ke sini untuk buka lahan tambak, untuk mensuplai kebutuhan pangan di Majapahit, dan sekarang kita lihat masjid-masjid sudah terendam. Land subsiden, penurunan amblasan tanah itu 20 cm per tahun, dan garis pantai 2003-2013 10 tahun ini bergeser sampai 4 km, 1,5 km, dan tanahnya turun sehingga mangrove bisa tumbuh. Berbagai upaya dilakukan, penanaman di sini itu tidak
mungkin tidak bisa tumbuh kecuali kawasan-kawasan yang tinggi. Faktor gangguannya adalah tanahnya turun sehingga dia terendam terus. Jadi yang dilakukan di sana adalah kami melakukan bikin struktur pemerangkap sedimen. Namanya permeable dam. Jadi bambu-bambu disusun. Kemudian kita berharap energi gelombang yang masuk itu membawa lumpur ke dalam, dan ketika surut itu lumpurnya tertinggal. Setelah lumpurnya tertinggal, mangrove-nya tumbuh di dalam karena topografi substratnya sudah tinggi. Jadi bagaimana mendorong sedimen datang lagi, substratnya tinggi, baru mangrove-nya bisa tumbuh. Ini tidak ditanami, tumbuh secara alamiah, tetapi tantangannya adalah bagaimana supaya bambunya kuat lagi, karena biasanya tidak bertahan lama dan lumpurnya hilang lagi. Nah, ini penilaian sosial ekonomi seperti disampaikan oleh Ibu Tim tadi. Kami memetakan kawasan-kawasan tambak di dalam kawasan, bikin kawasan mana yang masyarakatnya mau direstorasi. Yang hijau ini masyarakatnya mau direstorasi tambaknya karena banyak tambak terlantar, mana yang tidak, mana yang masih beroperasi. Penting untuk sama-sama sedari awal memetakan itu ketika kita melakukan penilaian di tingkat tapak. Kemudian ketika kita mau merencanakan rehabilitasi, dari awal kita sudah sama-sama bikin nota kesepahaman. Secara jangka panjang ini lahan mau diapakan ke depan. Di smart builder itu sudah ada beberapa alasan-alasan yang dimasukkan juga, terutama tambaknya tidak bisa tebang habis, misalnya kepemilikan tidak diambil alih dan lain-lain. Ini penting disepakati di awal agar ketika kita keluar pun tidak terjadi pengrusakan yang luar biasa. Barulah kita mendesain rencana ketika lahannya sesuai, kita latih masyarakat dulu untuk pelatihan IMR, memahami tentang ekologi, bagaimana menyusun rancangan teknis, sama-sama bikin desain rencana, disepakati oleh semua warga, bikin desain rencana. Ini konteks tanah keke yang dilakukan adalah faktor gangguannya tadi lebih banyak ke pematang yang menghambat dan saluran hidrologinya untuk pengairan tambak. Makanya kita bikin desain rencana yang mengadaptasi itu. Ini seperti ini, bikin saluran air, terus buka pematang, di mana kawasan kita uji coba penanaman, di mana penyebaran benih, seperti itu desain rencana yang dibuat bersama warga. 3 menit lagi Pak Insa ya. Ya, baik, 3 menit lagi Pak. Wow. Nanti ini kita selingin tanya jawab dulu, mungkin bisa dilanjut kemudian Pak. Baik, silakan. Saya lanjut dulu yang Tiwoho, baru kalau ada tanya jawab kita tanya jawab ya, supaya ada konteks apa yang sudah dilakukan. Ini studi kasus di Tiwoho, tambaknya dibuka oleh orang Korea, dan di depan tahun 93 dibuka, di depan itu tahun 2003 itu sudah ada pertumbuhan alami mangrove karena pematangnya terbuka sendiri dan mangrove tumbuh secara alami di dalam, yang di belakang belum, masih kosong. Kami melakukan restorasi di sana bersama kawan-kawan di Unstrat, Pak Rignolda sama teman-teman Yayasan Kelola di sana, memperbaiki hidrologinya dan bikin desain rencana. Desain rencananya tadi tambah-tambah ini ada yang kami tinggikan, bikin tanggul yang merah ini supaya hidrologinya bagus. Ada kawasan-kawasan yang kuning ini kami buka, dan ada bikin saluran air. Gambar A ini tinggikan, ini buka pematang saja, ini bikin saluran air yang saluran air. Dan ya mengajak anak-anak juga untuk belajar bagaimana perubahan dan ketinggian substrat di sana. Kita lihat kawasannya, ini 2005-2016 sudah tumbuh besar. Ini juga seperti itu juga di beberapa lokasi yang lain, dan sudah ada 5.500 pohon per hektar di sana ketika di assessment di monitoring tahun 2010. Ini kawasannya yang kosong tahun 2003 dan 2016 sudah tertutupi. Perubahannya dari 3,42 hektar berubah jadi 12,60 hektar tutupan mangrove-nya. Tentu saja di tanah keke ya, seperti itu. Ini tambak yang terlantar di tanah keke. Ada 1.776 hektar di sana, dan
1.200 lebih itu dibuat jadi tambak. Dan di dalam kawasan sudah ada rekomen alami, kami belajar dari sini. Kondisi tambaknya tergenang semuanya, sebagian besar tergenang, ada standing water di dalam. Yang kami lakukan adalah bikin saluran air, beberapa pengerjaan, buka pematang saja, bikin saluran air. Ini juga kemudian meninggikan, kalau bahasanya Pak Cecep Kusmane itu guludan, meninggikan substratnya, seperti ini. Untuk memperbaiki hidrologi tadi supaya aliran keluar masuk air ke substrat, ke dalam tambak itu lancar dan membantu untuk proses rekrutmen alaminya, supaya tidak terlalu encer, mangrovenya bisa tumbuh secara alami. Seperti ini tampak dari atas, ini adalah pembenahan hidrologi yang dilakukan. Dan kawasan-kawasan yang sudah dibenahi seperti ini, pada saat surut, dia airnya keluar dengan cepat, dan pada saat pasang airnya masuk dengan cepat, sehingga mangrovenya bisa tumbuh alami. Seperti ini. Nah, kenapa harus menanam? Kita hanya menanam ketika terbatas buah di sekitarnya dan mengembalikan jenis mangrove yang hilang. Di Tanah Keke ada 17 jenis mangrove sejati di sana, tetapi ketika kami masuk hanya tinggal 11 dan 6 yang lain itu kita datangkan dari Tiwoho untuk mendatangkan kembali jenis-jenis yang hilang. Model penanamannya pun ada yang kita pindahkan bibit alam yang ada yang penebaran, ada juga penanaman yang propago. Ada sekitar 500 hektar di sana, ini kondisinya. Itu hari belum ada drone, dan ini jadi, dan ini video kawasan yang direhabilitasi dengan cara EMR. Kawasannya di Lantampeo, Kepulauan Tanah Keke. Selalu ini ada saluran air yang kita buat untuk menghubungkan sistem hidrologinya. Dan sebagian besar di kawasan ini mangrovenya tumbuh secara alamiah. Dan kita tetap melakukan monitoring kegiatan-kegiatan. Baik, Pak Isran, mungkin saya stop dulu sementara. Dan ya, saya kira itu Pak Isran. Ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman dari bahan presentasi yang dipresentasikan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau sharing pengalaman. Silakan. Angkat tangan kalau yang ini ada yang bertanya. Bisa di-unmute saja kalau ingin bertanya. Silakan Bu Yanti, ingin bertanya? Iya, udahlah. Udahlah. Oh, Pak Hari, ya. Ya, mungkin ini Pak Hari setelah Bu Yanti ya. Boleh, silakan, saya boleh. Ya, silakan. Ya, makasih. Jadi memang untuk rehabilitasi atau restorasi mangrove ini kayaknya susah-susah mudah. Ya, karena banyak pihak yang terlibat di situ selain pemerintah, masyarakat, ya, swasta juga. Karena tidak mungkin saja ini hanya dari masyarakat saja, sementara pemerintahnya tidak konsisten. Kita lihat contohnya yang inilah adalah Tanjung Benoa ya, yang di Mangrove Information Center. Saya pernah di sana Pak Insa, tahun berapa saya 2005 ya, saya diklat waktu itu selama 2 minggu di situ. Tapi kan kelihatannya di satu sisi KLHK dan pihak NGO, JICA waktu itu ya yang membantu untuk membangun MIC itu, tetapi kan pemerintah daerah punya ini sendiri, kepentingan sendiri, sehingga direklamasi, ya. Termasuk pada saat itu ada pembuangan sampahnya, itu. Nah itu kan harus disinkronkan lagi. Setelah disinkronkan antara masing-masing instansi, juga masyarakatnya Pak. Masyarakat itu kalau yang saya perhatikan Pak, selama ada pendampingan aman-aman aja. Saya lihat di mangrove di Handil, Muara Jawa, dulu bagus, dia ramah lingkungan, tambaknya, ya bagus karena ada pendamping. Begitu pendampingnya tidak ada, udah hancur lagi. Yang di Pak Sukri itu Muara Jawa. Kemudian yang di Muara Badak, yang di arah aduh saya lupa itu ya. Nah, kalau ada yang dampingi, ya itu mungkin dia tetap bertahan gitu tuh loh. Tapi begitu tidak ada, akhirnya lepas kontrol juga. Mungkin ininya ya Kak ya, kalau menurut saya,
coba direncanakan Pak, atau duduk bersama, mungkin dalam pembangunan mangrove ini bersama-sama dengan yang dari perikanan, bersama-sama dengan perikanan, bersama dengan kehutanan, dengan NGO-nya, dengan lingkungan hidupnya. Jadi duduk sama-sama bagaimana membangun tambak itu selain untuk yang kelestarian lingkungan juga menghasilkan untuk masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah merasa bahwa itu adalah ada manfaatnya, ada penghasilannya, tentu apapun nanti kebijakan Pemda atau pemerintah yang akan mengurangi lahan mangrove tersebut karena masyarakatnya posisinya kuat, pasti dia tidak akan mau, Pak. Nah, itu. Ya, terus juga masyarakat ini dibawalah ke mungkin juga untuk membangkitkan motivasinya itu dibawalah ke tempat-tempat yang memang betul-betul istilahnya kan memang tambak yang ramah lingkungan tapi menghasilkan juga gitu tuh loh. Karena ya seperti kita ketahui di namanya petambak yang ada di Kalimantan Timur lah khususnya. Mulai dari bawah sampai ke atas itu walaupun kelihatannya sederhana aja tetapi kan penghasilannya kan banyak gitu. Itu mungkin Pak. Ya, mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Baik Bu Yanti, ini sangat bagus sekali untuk sharing pengalamannya. Mungkin seperti yang ini juga yang dijelaskan oleh Pak Yusran di slide-nya mungkin ada yang namanya surat kesepemahaman ya Pak Yusran. Mungkin itu yang mungkin bisa ditambahkan Pak Yusran. Ya, terima kasih Pak Insya. Ini sebenarnya dasarnya dulu keluar namanya Perpres 73 tahun 2012 Bu. Jadi strategi nasional pengolahan mangrove. Ini karena memang masalah mangrove di Indonesia sebenarnya karena tumpang tindih kebijakan juga. Di Cagar Alam Tanjung Panjang misalnya, 3.000 hektar mangrove, 500 hektar jadi tambak. Ada pembiaran untuk dibuka jadi tambak, dan tiba-tiba ada Dinas Kelautan Perikanan melakukan pendampingan penguatan kelompok di dalam cagar alam. Ini bukti bahwa memang kita masih ada kurang sinergi dalam bagaimana mengolah mangrove di Indonesia. Dan kemudian lahir namanya KKMN, Kelompok Kerja Mangrove Nasional, yang di tingkat daerah disebut dengan Kelompok Kerja Mangrove Daerah. Kita berharap dengan kelembagaan seperti ini sebenarnya di level strategi dan masalah tidak sinkronnya persoalan perikanan dan kehutanan ini bisa diatasi. Terutama kalau di dalam kawasan hutan, memang kewenangannya jelas ya, di kawasan hutan 2,1 juta hektar, jelas itu ditangani oleh kehutanan. Dan juga ada masalah, apalagi yang di luar kawasan hutan, yang luasannya 1,2 juta hektar. Dalam hal ini, di bawah kewenangan pemerintah kabupaten biasanya, area penggunaan lain. Apalagi kalau kita tidak sinergikan baik-baik, dinas kehutanan, dinas perikanan di sana dan pemerintah daerah terkait dengan pengolahan mangrove, pasti akan kalah saing dengan pembangunan dan peruntukan lahan lain. Dan memang tantangannya tambak-tambak ramah lingkungan kita masih kita butuh bukti-bukti dan contoh-contoh baik sebenarnya terkait dengan pengolahan mangrove. Contohnya di Demak. Di Demak itu di Tambak Bulusan, mangrove-nya Tambak Bulusan dan Surodadi, mangrove-nya sudah bagus, masyarakat tanam mangrove di sekitar Pematang Bu ya, untuk konsep silvopisheri. Tetapi ketika ada riset di sana, ternyata kadar tanin daun Rhizopora mempengaruhi pertumbuhan udang, dan informasi itu sampai ke masyarakat, masyarakat bilang, ini udang saya tidak bisa produksi karena kadar tanin dari mangrove, ditebanglah mangrove-nya yang ada di Pematang. Jadi di Indonesia juga kita masih butuh contoh-contoh itu, tadi contoh-contoh baik terkait dengan silvopisheri. Kalau kami sih mendorong tadi mosaic landscape, mangrove-nya ada, tambaknya ada, tetapi dia tidak dalam satu sistem. Kita berharap dengan perbandingan minimal 1:2 lah, 1 mangrove 2 tambak, itu sebenarnya produktivitas tambak bisa didorong ke sana. Dan contoh-contoh baik, contoh-contoh cerdas untuk pengolahan tambak itu kuncinya sebenarnya. Kalau ingin mengajak masyarakat untuk terlibat di kegiatan rehabilitasi. Karena mereka akan melakukan kalau berhasil. Baik, Pak Yusran, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dengan Bu Yanti, saya pikir bisa jelas Bu Yanti? Baik, kalau gitu dilanjut dengan Pak Ari. Silakan Pak Ari.
Halo Pak Hari. Silakan Pak Hari Subarka. Masih termute ya. Oh yes, sebentar. Silakan Pak Hari. Halo Pak Hari. Pak, itu di ujung bawah. Ini saya coba ini tapi tidak mau dia terlock. Mungkin bisa Pak Hari klik, Pak. Pak Hari. Halo Pak Ari. Silakan Pak Ari. Ya, bisa dengar saya Pak Ari? Ya, silakan. Sudah Pak, kita dengar suara Bapak tadi. Silakan Pak. Halo Pak Ari. Tidak dengar Pak. Yang lain bisa dengar? Tidak terdengar. Tidak terdengar Pak Ari. Ulang. Enggak masuk. Tidak dengar. Halo Pak Ari. Ya, sambil tunggu Pak Hari Pensa, saya jawab pertanyaannya Ibu Ike ya. Yang di chat. Yang di chat baik, tapi mungkin sebelum Bu Ika kita ke ini dulu, Pak Yusran. Yang lebih dulu Pak Ibu Tin. Silakan Bu Tin. Oh, siap. Terima kasih Pak Insa. Sebelumnya saya juga ingin mengupdate kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Kalau menurut Bu Yanti, memang rehabilitasi dan restorasi mangrove itu susah-susah gampang. Makanya perlu tidak ada lembaga yang bisa berjalan sendiri untuk mengatasi masalah ini. Jadi memang diperlukan, seperti yang terjadi di Delta Mahakam, itu kami sudah melakukan deklarasi bersama kesepakatan para pihak untuk pengelolaan Delta Mahakam. Jadi tahun kemarin pada saat kegiatan Hari Menanam, kami sudah melakukan deklarasi di daerah Kecamatan Muara Badak, di HPP Barat Muara Kelly, itu bagian dari Delta Mahakam. Jadi dalam konteks ini memang penting untuk berkolaborasi antara beberapa pihak. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan dalam diskusi-diskusi kesepakatan para pihak tersebut, kami selalu juga melibatkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Provinsi, juga di dalamnya ada pihak-pihak dari LSM, baik yang lokal maupun internasional, seperti Yayasan Mangrove Lestari, juga biasanya akan didukung oleh yayasan yang lebih besar, yaitu Yayasan Konservasi Alam dan Planet Ujong, juga dari Litbang, KLHK, dan yang terpenting adalah bahwa kawasan mangrove itu sekarang juga merupakan kawasan dari KPHP. Jadi kalau di Kaltim, di Delta Mahakam itu ada namanya KPHP Delta Mahakam. Jadi karena KPHP adalah pemegang pengelolaan kawasan, sangat penting untuk melakukan kerja bersama karena ini menyangkut landscape yang demikian luas, sehingga pemahaman tentang pengelolaan terintegrasi sekarang ini sudah bisa dipahami oleh beberapa pihak. Memang dalam hal ini kepentingan dari sektor perikanan sangat tinggi karena tambak, terutama Delta Mahakam adalah penghasil udang windu untuk Kaltim, dan udang windu sudah menjadi ikon ekspor untuk Kaltim. Sehingga target-target untuk Dinas Perikanan juga cukup tinggi. Jadi
dalam hal ini mereka juga harus dibekali bahwa pembukaan kawasan mangrove tidak lagi dibolehkan dalam kawasan Delta Mahakam, tetapi tambak-tambak yang ada akan tetap kita dampingi dengan melakukan tambak ramah lingkungan. Dan ini penting, saya pikir juga menjadi pemahaman bersama bahwa banyak karena kawasan mangrove ini juga sebenarnya kawasan strategis karena di dalamnya juga mengandung sumber minyak dan gas. Jadi di dalam kawasan juga ada perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas. Contoh dulu ada Pertamina Hulu Mahakam atau dulu Paiko menjadi Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Itu menarik karena disinilah letak konflik yang sesungguhnya itu terjadi karena banyak pihak yang berkepentingan di dalam kawasan mangrove. Dan dengan adanya kesepakatan para pihak ini menjadi penting bahwa kawasan yang dianggap strategis ini juga harus mendapat perhatian yang luar biasa karena deforestasi yang demikian tinggi juga intinya bahwa kita juga tidak juga mengesampingkan aktivitas tambak. Jadi banyak yang terjadi bahwa ketika kasus tambak-tambak ramah lingkungan yang telah dipahami oleh masyarakat itu akhirnya bisa ada contoh-contoh tambak yang memang bagus, yang mereka dengan sadar sendiri melakukan dan memahami bagaimana pengaturan tanaman mangrove di dalam tambak. Dan itu luar biasa karena saya menemukan banyak hal-hal kearifan mereka yang akhirnya saya pahami mereka bisa menangkap apa yang kita sebut tambak ramah lingkungan. Dan satu contoh ketika mereka membuka lahan mangrove yang istilahnya baru dibuka, dia tidak membuka secara land clearing bersih, tetapi dia hanya membuka seluas parit atau yang disebut cairn tadi tetap menjadi pulau hutan yang bagus. Jadi karena udang hidupnya di dasar adalah makhluk di lumpur, jadi dia bukan seperti ikan berenang seperti itu. Jadi memang kita juga paham jadi orang kehutanan yang belajar perikanan itu luar biasa ya, karena dengan begitu kita berinteraksi dengan orang perikanan sebenarnya bagaimana sih yang sebenarnya, dan ternyata masyarakat bisa menangkap apa yang dimaksud dengan tambak ramah lingkungan. Tidak harus membuka luasan tambak yang luas, tetapi dengan tambak yang kecil mereka mampu mengelola dengan baik dan benar. Jadi saya lihat juga program-program perikanan yang mereka ada semacam asuransi untuk tambak kecil yang mereka bisa mendapatkan semacam asuransi yang dikelola oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tin. Ya, saya setuju sekali dengan Bu Tin. Memang untuk mencapai keberhasilan itu kita perlu kerjasama dengan beberapa stakeholder seperti yang Bu Tin juga kemukakan. Mungkin lebih baik dengan juga perikanan, itu salah satunya, dan para NGO-NGO yang lain. Ini sangat baik sekali saran dan masukannya Bu Tin, terima kasih. Mungkin kita lanjut, Pak Yusran ingin ditambahkan sebelum kita lanjut ke pertanyaan Bu Ika. Singkat saja, mungkin terima kasih banyak Ibu Tin atas penyampaian informasi dan perkembangan di Delta Mahakam. Memang kuncinya ada di kolaborasi. Akan sulit kalau bekerja sendiri. Semua pihak, masyarakat, NGO, pemerintah, perguruan tinggi juga, lembaga dari luar juga diharapkan berkolaborasi. Ini juga yang didorong sama Kemenkomar, Ibu Tin, dalam program percepatan rehabilitasi mangrove nasional sampai 1,8 juta hektar. Kuncinya ada di kolaborasi, mendorong semua pihak untuk terlibat. Dan saya senang sekali mendengar Delta Mahakam sudah jadi KPHT sendiri ya, mulai Februari Bu ya, Februari 2020 disahkan, dan berharap dengan ada kewenangan sendiri di sana itu bisa mudah untuk
mensinergikan langkah-langkah banyak pihak di sana. Sudah banyak contoh-contoh baik di Delta Mahakam, baik itu dilakukan oleh Planet Urgent, teman-teman dari kehutanan, teman-teman dari WPL Internasional juga masuk di sana untuk bikin tambah-tambah ramah lingkungan. Dan memang kuncinya di Delta Mahakam sebenarnya tambak banyak sekali di dalam kawasan Delta Mahakam, dan perlu intervensi luar biasa juga dari sisi ekonomi kalau kita mau membelikan hutan. Bukan yang bisa menggantikan nilai ekonomi tambak. Apakah bentuknya misalnya bioetanol dari MIPA? MIPA di sana sangat luas. Kalau ini bisa didorong nilai ekonominya, restorasi MIPA, mengelola MIPA, dan hutannya terjaga, ekonominya banyak, itu akan luar biasa sekali. Misalnya kayu pinir dari mangrove. Bagaimana mendorong restorasi mangrove di sana, tetapi nilai ekonominya lebih besar dan bisa menggantikan nilai ekonomi tambak. Karena kalau tanpa nilai ekonomi, sangat sulit kita mendorong upaya-upaya restorasi bekerjasama dengan masyarakat yang sudah menguasai lahan. Dan apalagi di kawasan tambang yang nilai lahannya pasti tinggi. Pipa-pipanya ada di bawah tambang. Kira itu mungkin Pak Insa. Baik, terima kasih Pak Yusran. Silakan kalau gitu dilanjut dengan Ibu Ike. Oh, Ibu Ike tadi ya? Ya. Ibu Ike yang pertanyaan gambar C, bagaimana kita bisa mendorong mangrove-nya bisa tumbuh. Yang di C ini kelihatan kalau hidrologinya terganggu, Ibu Ike. Dan memang mestinya tidak ada pada saat surut, tidak ada genangan air di dalam tambak. Yang bisa dilakukan adalah tadi kita membuka pematang, memperbaiki hidrologinya. Kalau kawasannya dia bisa terbentuk sendiri hidrologi alaminya, buka pematang dan mangrove-nya airnya bisa keluar masuk dengan lancar. Ataukah kita bikin saluran air seperti yang tadi saya gambarkan di presentasi sebelumnya. Bagaimana supaya substratnya bisa lebih tinggi dan substratnya itu tidak encer. Tidak encer kalau aliran hidrologinya bagus dan mangrove bisa tumbuh di sana. Itu yang lebih penting untuk dilakukan. Kemudian pertanyaan dari Pak Hari juga tadi ada. Oh ya, ini dilanjut dengan Pak Hari, Pak Yusran. Silakan. Pak Hari, pertanyaannya saya bacakan, Pak. Pertanyaannya, saya pengen tahu bagaimana tantangan dan kendala dalam konteks sosialnya. Bagian ini biasanya paling sulit sebelum kemudian tercapai kesepakatan untuk berdiskusi, mengingat waktunya terbatas. Betul, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak Hari, masalah restorasi mangrove di Indonesia bahkan di dunia adalah kepemilikan lahan. Jadi, kalau dia aspeknya kepemilikan lahan, makanya banyak sekali kegiatan rehabilitasi tidak dilakukan di lahan yang sesuai. Karena lahan mangrove kebanyakan dimiliki dan diklaim oleh masyarakat. Nah, tentu pendekatan sosial penting. Kami sangat kesulitan melakukan restorasi mangrove di kawasan-kawasan yang nilai lahannya sangat tinggi. Misalnya di Sulawesi Selatan, dulu kami ada program Restoring Coastal Livelihood namanya. Ada target 500 hektar restorasi di pesisir Makassar. Tetapi tambak-tambak udang di wilayah Maros dan Sebaru itu masih tinggi nilai lahannya dan masyarakat tidak ingin direstorasi. Sangat sulit. Makanya kami mencari kawasan-kawasan yang memang ada lahan-lahan mangrove terlantar dan mudah untuk membangun pendekatan sosial dengan masyarakat. Jadi bahwa sumber daya mangrove sangat penting bagi mereka dan kita bisa menyadarkan untuk melakukan sesuatu secara bersama. Di Demak prosesnya panjang, 5 tahun proyek kami bersama Building with Nature, dan untuk restorasi tambahnya sendiri kami 2 tahun untuk persiapan sosial, bikin negosiasi. Bagaimana kalau kita tidak bisa restorasi semua kawasan mangrove, kita bikin 2 skenario misalnya. Green belt-nya kita jadikan mangrove, di belakangnya itu namanya mix mangrove aquaculture. Kita hanya restorasi 50 meter, 20-50 meter di pinggir sungai, di belakangnya ada ditambak. Jadi negosiasi-negosiasi dengan masyarakat ya yang penting dilakukan, karena kita ingin rehabilitasi yang kita lakukan itu adalah kerjasama semua pihak dan tidak ada yang dianggap merugikan dan mereka sepakat dengan upaya restorasi yang kita dorong. Saya kira itu Pak Insya dari Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Yusran. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya ingin Pak Yusran melanjutkan beberapa slide terakhir. Saya lihat hanya tinggal beberapa slide. Sudah di 74 ya Pak tadi? Iya. Saya lihat di mana tadi. 74. Singkat saja mungkin. Betul yang disampaikan Pak Hari juga tadi, bahwa penting untuk tidak hanya fokus di
tidak hanya fokus di restorasinya. Sudah sampai di sini. Selain restorasi, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penghidupan dan lain-lain. Biasanya kami mendorong namanya sekolah lapang. Jadi bagaimana biasanya masyarakat merusak mangrove kalau tidak ada opsi-opsi penghidupan yang lain. Makanya kita mendorong resiliensi kawasan itu dengan bersama-sama mengidentifikasi existing livelihood yang bisa kita kembangkan sama-sama dan alternatif livelihood apa yang bisa kita dorong. Cara belajarnya lewat coastal preschool. Misalnya kita bikin sekolah lapang padi air asin, kita bikin sekolah lapang tambak, supaya lebih efisien mengolah tambaknya, lahannya tidak luas tapi produksinya sama. Kemudian sekolah lapang bambu, sekolah lapang HHBK, hasil hutan kayu. Semua itu dikenalkan kepada masyarakat agar mereka punya pilihan-pilihan penghidupan yang lain ketika dialihkan dari upaya-upaya merusak mangrove. Juga kita mendorong adanya locally mangrove management area. Jadi bagaimana masyarakat di setiap area itu bikin pengaturan sendiri lah terkait dengan mangrove-nya, karena biasanya aturan-aturan yang ada di tingkat atas itu masih sulit diterapkan di tingkat bawah karena stafnya kayak yang kurang atau masyarakat yang bandel dan lain-lain, sehingga penting untuk membangun kesepakatan bersama warga tadi untuk melestarikan mangrove yang ada. Berangkat dari nota-nota kesepakatan yang kita buat tadi pada saat rehabilitasi. Sembari mulai melibatkan pemerintah ke bawah untuk mensupervisi masyarakat untuk melakukan pengaturan. Dan tentunya ya adaptif kolaboratif manajemen. Semua orang harus terlibat. Kita masyarakatnya mungkin kita kuatkan dari bawah, dan juga kita ajak stakeholder yang lain yang di atas untuk mau turun ke bawah, melihat persoalan di bawah, ketemu di tengah dan membangun pengelolaan yang kolaboratif. Bagaimana integrasikan rehabilitasi, pengelolaan mangrove ke dalam musrembing desa, APBD, kegiatan rehabilitasi dibiayai LT RAPBD, dan lain-lain. Upaya-upaya itu kita dorong, dan kalau merujuk ke mandat dari Perpres 73 tahun 2012, kita berharap ada kelompok kerja mangrove daerah yang bisa menjembatani sinergi banyak pihak untuk pengelolaan mangrove di tingkat Baik, Pak Yusran. Saya stop dulu. Ini ada pertanyaan dari Pak Jamal. Karena waktunya ini. Silakan mungkin ditanyakan langsung Pak Jamal atau saya bacakan. Halo Pak Jamal. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya ingin bertanya, apa yang kan tadi Bapak sampaikan kalau salah satu kunci keberhasilan dari rehabilitasi mangrove adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, dari masyarakat, kemudian dari pemerintah, kemudian jika status dari lahannya adalah lahan yang dilindungi, juga perlu bekerja sama dengan kementerian atau BKSDA. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika pihak-pihak yang diharapkan untuk bisa diajak kerjasama, misalkan pemerintah daerah atau BKSDA, ternyata tidak kooperatif, misalkan karena faktor politik atau faktor ekonomi yang menyebabkan mereka lebih malah membagi-bagi lahan untuk masyarakat, untuk dibuka, untuk ya semacam mencari simpati masyarakat seperti itu. Nah itu jika hal itu terjadi, apa yang sebaiknya atau strategi apa yang bisa dilakukan untuk ya merehabilitasikan, apa bagaimanapun kan kita tahu itu sebaiknya direhabilitasi gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal. Silakan Pak Yusran. Terima kasih Pak Jamal. Pertanyaan menarik. Ya tentunya harus berpegang sama aturan-aturan peruntukan kawasan yang ada ya. Cuman bagusnya kita masukkan ke dalam konteks. Saya membawa konteksnya seperti Cagar Alam Tanjung Panjang Pak Jamal. Di Cagar Alam Tanjung Panjang 3.000 hektar itu konversi mangrove tinggal 500 hektar. Dan di sana sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam melakukan upaya alih fungsi lahan di sana, tetapi bagaimana solusi ke depan. Kemarin kami melakukan upaya memfasilitasi proses itu Pak. Kemarin kami bekerja sama IUCN, namanya Restoration Opportunity Assessment Method. Jadi kami
mengasesmen semua kondisi-kondisi kawasan dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan solusi bersama. Di sana petambak-petambak sudah ada sekitar 15-20 tahun di sana, ada yang baru 10 tahun juga. Dan ketika Presiden lewat di atas cagar alam Tanjung Panjang, dia bertanya ke Menteri Kehutanan, lahan apa yang dibawa, dan dia bilang itu adalah lahan cagar alam. Tapi kenapa jadi tambak semua? Kemudian Presiden menginstruksikan untuk melakukan upaya di cagar alam Tanjung Panjang. Kemudian Gakum turun, mengusir banyak masyarakat keluar dari cagar alam Tanjung Panjang. Tapi solusi itu tentu solusi penegakan hukum satu solusi yang baik, tetapi mesti didiskusikan dengan baik. Ketika kami memfasilitasi semua pihak, termasuk KKSS, petambak, pemerintah, BKSDA di sana, kami kemudian membangun skenario bersama untuk bagaimana secara soft ini bisa diatasi. Karena kalau petambak diusir dari cagar alam Tanjung Panjang yang totalnya bisa sampai 200 lebih, belum tentu mereka berhenti bertambak. Mungkin saja mereka ke Berau, ke kawasan Kalimantan untuk membuka tambak. Karena kami pelajari datanya, ada keterikatan antara petambak-petambak di Berau dengan di cagar alam Tanjung Panjang. Kalau mereka diusir, kita menyelesaikan cagar alam Tanjung Panjang, tetapi bisa menyebabkan persoalan di landscape yang lain. Sehingga dibangun kesepakaman bersama Bupati sama beberapa stakeholder di sana adalah bagaimana bikin 3 skenario. Skenario pertama itu kita restorasi green belt-nya dulu 100 meter. Skenario kedua, essential ecotonia direstorasi di beberapa kawasan sekitar 800 hektar. Kemudian 10 tahun kemudian baru dilakukan restorasi secara penuh. Sehingga memberikan kesempatan kepada petambak untuk memperbaiki lahannya. Mengembalikan modal dan keluar dari sana, mempersiapkan penghidupan apa yang lain. Nah, langkah-langkah yang win-win solution inilah yang menurut saya adalah upaya-upaya yang baik ketika kita mendorong perbaikan kawasan. Pas BKSDA yang Bapak tadi sampaikan itu pasti ketika kita bawa ke ranah hukum, pasti BKSDA yang salah. Dan yang terjadi adalah pasti penegakan hukum. Tetapi banyak sekali soal-soal konflik di masyarakat, itu kita selalu berkutat di soal masalahnya. Apa yang menyebabkan masalah? Dan yang terpenting menurut kami adalah bagaimana kita memberikan solusi, win-win solution yang tidak juga mencederai hukum, tetapi kita bisa memberikan solusi yang baik bagi semua pihak. Tapi tentunya semua pihak harus kepentingannya harus direduksi sebagian. Tidak ada yang semua kepentingan masuk, semua memasukkan kepentingannya yang bisa menemukan solusi bersama. Begitu mungkin Pak Insah. Baik, Pak Jamal, sekiranya apakah bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Pak Yusran? Cukup clear, Pak? Ya, yang saya tangkap tadi berarti intinya fokus terhadap solusi, Pak, ya. Fokus ke solusinya, meskipun misalkan ada permasalahan-permasalahan seperti itu, nanti ya kalau dengan menawarkan solusi-solusi itu secara otomatis bisa semacam memberi motivasi kepada petambak atau pihak-pihak dari pemerintah setempat untuk terlibat dalam upaya rehabilitasi, Pak, ya. Iya. Ya begitu ya Pak Yusran. Melibatkan semua orang untuk memberi solusi bersama. Ya, saya pikir itu memang seperti yang disampaikan Pak Yusran, memang kita harus selalu duduk bersama, coba untuk kesepahaman itu bisa dilakukan untuk bisa berjalan, Pak Jamal. Saya pikir itu yang paling penting. Baiklah, masih ada pertanyaan Pak Jamal? Sudah Pak, sudah. Sudah. Saya perlu 2 pertanyaan lagi. Sebelum juga ini karena waktunya sudah mendekati jam 6, masih 10 menit lagi. Tapi mungkin masih ada 2 pertanyaan yang bisa disampaikan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ya, saya. Dengan? Ratna. Silakan Bu Ratna. Pak Yusran. Ya. Tadi kan dikatakan sebelum memulai kegiatan, Pak Yusran sudah kumpulkan semua stakeholder yang ada di situ. Ya. Kemudian ada menandatangani nota kesepahaman begitu dengan masyarakat. Kira-kira ada tidak Pak yang tidak mematuhinya berdasarkan yang sudah terjadi?
Misalnya tidak ada pergantian kepemilikan lahan. Mungkin karena masyarakatnya karena kebutuhan ekonomi dia menjual ke pihak lain. Ya, betul. Terima kasih banyak, Ibu. Jadi masalah sosial ini, negosiasi dengan masyarakat dan masalah sosial ini jadi kendala utama memang dalam upaya rehabilitasi kami. Dan yang terpenting memang adalah di awal kita bisa berdiskusi bersama dengan semua masyarakat dan membangun kesepakatan bersama. Banyak juga yang ngeyel, Bu. Maksud saya di masyarakat juga kita menemukan ada juga yang oportunis terhadap kegiatan-kegiatan restorasi. Karena biasanya di kegiatan restorasi yang kami lakukan, pekerja-pekerja rehabilitasi yang tadi menggali saluran dan lain-lain, itu adalah dari masyarakat yang pemilik lahan. Dan kita memberikan insentif hari kerja ketika melakukan restorasi. Sehingga pasti itu juga akan memunculkan animo mereka untuk terlibat di kegiatan restorasi. Apalagi kalau mereka butuh uang dan lain-lain. Nah, di sana ada juga masyarakat yang mau terlibat karena itu. Tapi ada juga kemudian setelah lahannya direstorasi, ini kejadian di Balandatu, pesisir di Kepulauan Tanah Keke, ada salah satu masyarakat yang kemudian ingin mengembalikan tambak yang sudah direhab, yang ditambak kembali. Sudah mangrove-nya sudah lucu-lucunya lah di dalam kawasan itu dan ingin ini lagi. Nah, makanya kami berpegang ke nota kesepahaman. Di nota kesepahaman itu yang bertanda tangan sebenarnya pemilik lahannya, pemerintah desa, pemerintah dusun, dan pemerintah kecamatan. Sehingga apa yang terjadi ketika ada kasus-kasus seperti itu, bukan kita lagi yang melakukan upaya-upaya pendekatan, tetapi dari pemerintahnya. Karena di sana tertera tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah setempat. Bisa jadi konflik sebenarnya. Di Balandatu itu belum selesai sampai sekarang. Karena soal itu tadi. Karena soal pemilik lahan tadi yang mau membuka kembali lahan yang sudah restorasi menjadi tambak. Ada pengalaman lucu juga ketika saya pertama kali masuk Tanah Keke tahun 2010, satu dusun Lantang Teo, kami sudah memfasilitasi masyarakat untuk bikin negosiasi kepemilikan lahan dan sudah sepakat untuk rehab, tetapi ada punggawa di sana, pemilik lahan besar yang kemudian memprovokasi warga dan ingin kompensasi lain selain kompensasi hari kerja. Dan saat itu saya bilang, kalau begitu saya pindah ke dusun lain. Kami pindah ke dusun lain dan tidak lakukan rehabilitasi di sini. Karena masyarakat ternyata tidak ingin kampungnya baik. Kami pulang ke Makassar dan ya ternyata seminggu kemudian masyarakat di sana yang menelpon. Jadi maksud saya kadang-kala di kegiatan-kegiatan kita di pengorganisasian juga ada strategi-strategi dan intrik-intrik yang terjadi yang kadang kita selesaikan dengan gaya-gaya yang tidak hanya dalam bentuk negosiasi saja, tetapi juga membuka pikiran mereka untuk melihat bahwa ini adalah persoalan kampung yang kita orang luar datang ke sana hanya untuk membantu dan melakukan upaya rehabilitasi. Mungkin itu Pak Insa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusran, Bu Ratna, saya pikir itu. Dan ini pertanyaan terakhir Pak Yusran, di chat oleh Pak Itong. Mungkin saya bacakan. Izin bertanya, di area kerja saya, restorasi ekosistem merupakan bekas rawa gambut, berbatasan dengan hutan lindung mangrove dan HTI mangrove. Ada kanal peninggalan HPH lama dalam areal kerja saya yang tembus ke laut, total sekitar 30 km. Beberapa yang dekat kawasan mangrove ditumbuhi Rhizopora, Soneratia, dan Avicennia. Nah, bolehkah secara etis kanal-kanal ini kami restorasi dengan jenis-jenis mangrove? Kanal-kanalnya Pak ya? Iya. Kalau kita bilang restorasi rehabilitasi atau penghijauan lah, kalau memang kondisi lokasinya memungkinkan bisa saja. Tetapi biasanya kanal-kanal itu ketinggian substratnya di bawah mingsi level tadi, muka air rata-rata. Sehingga secara teknis
sebenarnya kanal-kanal itu tidak memungkinkan untuk ditumbuhi mangrove. Kalau kita lihat misalnya di ekosistem alamiah, ekosistem riparian, mangrove-nya itu tumbuh di pinggir-pinggir kanal yang tinggi, bukan di tengah-tengahnya. Karena memang dia punya batasan secara topografi di mana dia bisa tumbuh. Sehingga secara teknis, ya bisa saja. Di tepian kanal, ketika kita restorasi, saya pikir tergantung tujuannya Pak Itong. Kalau itu adalah bentuk dari penghijauan, untuk menahankan struktur kanalnya supaya kuat dari abrasi, boleh saja. Oke. Tapi walaupun memang ini adalah bukan mengembalikan hutan mangrove yang hilang, tetapi ini untuk tujuan-tujuan untuk itu tadi, rekonstruksi kembali kawasan-kawasan kanal supaya bisa lebih baik dan tidak terjadi erosi. Baik, terima kasih Pak Yusran. Dan Pak Itong, seperti yang dikatakan oleh Pak Yusran, sepertinya boleh Pak untuk di sepanjang kanalnya saja. Begitu ya Pak Yusran? Iya. Iya. Tergantung ketinggian substratnya Pak. Tergantung ketinggian substratnya. Baik, terima kasih. Saya pikir waktunya juga sudah mendekatin jam 6. Saya pikir mungkin kita akan mengakhiri, tapi sebelum mengakhiri, saya punya satu pertanyaan yang ini bukan untuk Pak Yusran, tetapi buat untuk seluruh peserta, buat Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya mudah, tapi yang mana salah satu untuk suksesi mangrove di sini ada dalam presentasi Pak Yusran dan juga di manual yang diberikan. Salah satunya adalah kita harus mengukur substrat ya. Jadi mengukur ketinggian substrat di dalam tambak ataupun di luar tambak. Nah, kenapa kita harus mengukur substrat? Itu pertanyaannya untuk suksesi tadi buat peserta. Mungkin ada yang bisa menjawab. Nah, ya, kita sudah berbanyak bicara tentang stakeholder dan lain-lain, tapi kembali ke untuk mangrove-nya sendiri. Kenapa sih kita harus mengukur substrat, mengukur antara jenis segala dan lain-lainnya? Kenapa itu, Pak? Silakan Bu Ratna. Oke, tadi seperti itu katakan Pak Yusran, kehadiran mangrove dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Semua organisme kehadirannya di suatu ekosistem dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Jadi tergantung juga jenis mangrove apa. Nah itu lingkungannya adalah salah satunya adalah ketinggian substrat dan juga faktor lain. Apakah itu jenis substratnya juga. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Ratna. Sebelum saya lemparkan ke Pak Yusran, ada yang lain ingin menambahkan? Saya boleh? Silakan Bu Yanti. Ya, yang jelas kan kehitung kah? Silakan Pak Itong. Maaf Pak Itong, kita tidak dengar. Kalau gitu diteruskan oleh Bu Yanti. Iya, kalau saya tidak salah tangkap. Dari di awal jelaskan tentang kegagalan di ini penanaman mangrove. Oleh karena itu harus diperhatikan substratnya itu supaya jenis tanamannya itu sesuai, karena ada beberapa ini seperti tadi Rhizopora. Rhizopora kebanyakan ditanam di dekat yang paling ujung. Sebenarnya kan Rhizopora itu harusnya kan di belakang Avicennia, itu yang saya tangkap sih. Ya, makasih Pak. Oke. Satu lagi tambahkan, siapa yang ingin menambahkan sebelum Pak Yusran menjelaskan kembali? Masih ada? Pak Yusran, dari dua jawaban tadi kira-kira apakah itu sudah pas, Pak? Iya. Terima kasih banyak Bu Ratna, saya Bu Yanti sudah sesuai sekali Pak menurut saya. Jadi memang ketinggian substrat itu jadi faktor pembatas pertumbuhan mangrove. Ya, dia faktor pembatas pertumbuhan mangrove. Dia hanya bisa tumbuh di kondisi yang lebih banyak kering daripada basah. Kalau dari ketinggian substrat secara akademis, namanya muka air laut rata-rata sampai ke pasang tertinggi. Sehingga memastikan area itu ada di range itu penting, dan masing-masing jenis ketinggian substrat sesuai dia tumbuh, sesuai yang disampaikan Ibu Yanti tadi, ada memang ketinggian substrat untuk masing-masing jenis dia bisa tumbuh. Saya kira baik, itu. Terima kasih Pak Yusran dan Bu Yanti dan Bu Ratna. Mungkin bisa di stop share screen-nya Pak Yusran sebelum kita tutup. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu buat Bu Yanti dan
Bu Ratna. Saya mohon teman-teman semua untuk coba untuk membuka videonya agar kita bisa foto bersama sebelum ditutup. Semuanya siap. Ya. Smile. Ayo, siapa lagi yang belum? Masih ada Ari, Tri, Pak Awal, Ulfa, Butin. Kita foto bersama. Cheese. Sudah siap semua? Ini masih ada Ibu Tin. Butin mana Ibu Tin? Angkat tangan. Butin lagi masak nih. Butin, Pak Awal, dan Pak Itong. Baik, mungkin mereka susah signal, jadi semua saya harap untuk tersenyum. 1, 2, 3, dan cheers. 1 kali lagi. Pak Udin mana ini Pak Udin? Wah, ada Pak Udin. Ada. Semua jempolnya. Angkat di depan. Pak Yusran, tangan baik ya, tangan kanan. Baik, ini. Semuanya sudah siap dan tersenyum. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mungkin saya pertama-tama saya yakin memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Pak Yusran. Tapi mengingat waktu yang sudah sangat singkat sekali, mungkin kita bisa komunikasi lagi, bisa melalui grup WAG yang kita bentuk. Di sini ada beberapa summary mungkin, tapi saya juga sudah tidak cukup untuk membacakan summary-nya. Dan nanti video ini akan kita kirim ke grup WAG setelah selesai ini. Dan saya ingin berterima kasih semuanya, dan mari kita ucapkan bersalah yang kepada yang muslimin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua dan bapak-bapak. Saya senang sekali pada hari ini bisa berjumpa teman-teman semua. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Boleh live Terima ya. kasih. Live ya. Terima kasih Pak Yusran. Ya. Sangat informatif sekali dan saya sangat senang sekali hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Yusran. Terima kasih Pak Yusron. Terima kasih semuanya. Terima kasih. See you. Assalamualaikum. Sertifikat akan kita kirim setelah ini. Terima kasih. Ya semuanya dulu. Satu persatu. Masih recording-nya. Satu habis. Musik masih.